Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala fi muhkamati tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, dan yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan selalu menambah rasa syukur kita kepadanya. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia agung, manusia pilihan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang selalu istiqomah, selalu taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan telah kita nanti berharap di yaumil kiamah kita akan berkumpul bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga marilah sama-sama untuk selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Untuk itu marilah sama-sama di dalam kehidupan ini banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bermuhasabah, banyak-banyak kita mengkoreksi diri kita. Sudah sampai sejauh manakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan kepada di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Tentunya sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan suci Ramadan, hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi gembira, hati ini menjadi tentram. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alaihi." Barang siapa yang bahagia senang dengan datang
jasadnya daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang kita, gembira kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beriman, orang yang mau berserah diri, orang yang mau menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Al-Baqarah ini adalah ayat yang khusus yang ditujukan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak beriman, Allah tidak akan memanggil. Tapi karena keimanan kita, keyakinan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, kita tunduk taat patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, banyak-banyak kita beramal, menggunakan umur kita ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah fana. Kehidupan alam kubur, kehidupan akhirat itu jauh lebih lama daripada kehidupan dunia kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kepada kita, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW 63 tahun, kita bayangkan generasi-generasi pendahulu kita sudah berapa lama mereka di alam akhirat, sudah berapa lama mereka di dalam kubur, ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun. Itu artinya apa? Kehidupan alam akhirat, kehidupan alam kubur jauh lebih lama daripada kehidupan alam dunia. Kalau di dunia ini kita tidak mau memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini kita masih tempat dengan kemaksiatan, di dunia ini kita masih tempat dengan dosa. Sungguh kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ibadah puasa adalah pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu kita, pengendalian keinginan kita, syahwat kita, an-nafsul bahriyah, an-nafsul amarah, nafsu kebinatangan, nafsu kemarahan, nafsu syaitan. Itulah yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya di dalam kehidupan kita berkeluarga, bernegara, berbangsa diterapkan ibadah Ramadan ini, yaitu ibadah puasa, pengendalian diri kita, kita yakin dan seyakin-yakinnya tidak akan kita mendengar apa yang dikatakan dengan korupsi. Mengapa korupsi terjadi besar-besaran? Karena nilai keimanan mereka, ketakwaan kita, tidak ada rasa takut bagi mereka. Mereka menganggap biasa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka sudah lebih cinta kepada dunia, sedangkan akhirat mereka lupakan. Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Orang lebih disibukkan dengan kehidupan dunia tapi lupa pada kehidupan akhirat. Merampas semaunya saja, tanpa ada berpikir panjang, tanpa ada rasa takut dosa, tanpa ada takut siksa api neraka. Kalau ini sudah terjadi, maka tunggulah kehancurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka diberikanlah kita kesempatan, yaitu di bulan Ramadan ini, untuk banyak-banyak beramal, untuk banyak-banyak
sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, bahkan nanti di bulan Ramadan akan ada satu malam yang memang malam itu sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam kesempatan kita untuk menggapai meraih mimpi kita, untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita ketika kita menjalankan ibadah puasa, berangkatnya itu dari iman dulu. Setelah itu baru kita laksanakan ibadah puasa sebagai bukti kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa, Allah memberikan bonus kepada kita, Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa, seperti bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini. Subhanallah. Sungguh sangat luar biasa kita memiliki agama Islam ini. Sungguh sangat bangga kita memiliki agama Islam ini. Kalau kita tidak mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau sampai saat ini masih ada saudara-saudara kita yang mereka mengaku sebagai orang Islam, tapi di sana sini mereka enak-enaknya makan, di sana sini enak-enaknya berbuat maksiat, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menegur mereka, untuk memberikan peringatan kepada mereka, untuk menyelamatkan mereka. Al-mu'min lil mu'min kalbul jannah ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah laksana saudara. Kalau satu bangunan seperti sebuah bangunan hancur, maka akan hancur semuanya. Kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus selalu berdakwah, harus selalu mengajak kepada kebaikan untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini atau hari-hari kemarin hidayah belum hadir kepada mereka. Maka kita memohon Allah Subhanahu wa taala, ayo saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan, kalau memang engkau cinta, taat, engkau patuh, maka ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau memang kamu cinta pada Allah, sampaikan kepada umatmu, berikanlah peringatan kepada mereka, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka keistimewaan yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 golongan manusia, surga rindu kepada manusia ini. Surga yang merindukan manusia ini. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka manfaatkan dengan sebaiknya di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Kalau memang mungkin kita tidak punya uang untuk bersedekah, kita tidak mempunyai biaya yang lainnya, tapi dengan banyak-banyak kita membaca Al-Quran, insya Allah itu pun akan menjadi pengganti sedekah. Baca Al-Quran, 6.666 ayat diturunkan ke muka bumi ini sebagai apa?
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran kita miliki, tapi jangan hanya kita baca, kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran ini sudah tertancap di dalam hati kita, insya Allah keberkahan, keselamatan akan kita peroleh. Baik keselamatan di dunia, terlebih lagi adalah keselamatan di akhirat. Yang kedua, apa kata Rasulullah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Lidah tidak bertulang, walaupun tidak bertulang, tetapi lidah ini sungguh membahayakan. Seseorang bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, seseorang bisa terjerumus ke dalam dosa karena tidak bisa mampu menahan lidahnya. Lidah yang Allah ciptakan ini harus banyak-banyak kita gunakan untuk apa? Berzikir kepada Allah. Karena lidah ini gampang berbuat dosa, gampang kita memfitnah orang, gampang kita menggibah orang. Maka banyak-banyaklah lidah ini kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil memang kelihatannya, tapi bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apalagi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa mut'aimil zi'an, orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Di bulan Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang mereka mengundang untuk buka puasa bersama. Ini sesuatu yang sangat mulia. Mengapa? Karena ketika mereka mengundang orang untuk berbuka puasa, nilai pahala yang didapatkan daripada orang yang mengundang itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 dia mengundang, 1000 dia mengundang, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Subhanallah, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, siapa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? As-sawmu Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, dijadikan ibadah kita sebagai langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita umur yang panjang untuk bisa kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bangsa dan negara ini dijaga, dipelihara dari orang-orang yang tidak mau bertanggung. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berdoa agar saudara-saudara kita bangsa Palestina yang saat ini mereka masih dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal